Oke, selamat datang. Pada pertemuan kali ini saya akan berfokus pada BMN, BMD, dan petugas barang bukti. Pengelola BMKN atau malang milik kekayaan negara. Yang pertama ada pemerintah pusat. Di bagian di pemerintah pusat itu ada pertama pemerintah keuangan selaku bendahara uang negara atau semacamnya. Kemudian ada menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna barang. Yang pertama tadi menteri keuangan selaku pengelola barang, yang kedua menteri pimpinan lembaga sebagai pengguna barang, dan yang ketiga ada kepala kantor sebagai kuasa pengguna barang. Yang selanjutnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini ada gubernur, bupati atau wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Yang kedua ada sekretaris daerah sebagai pengelola BMD. Yang kemudian ada kepala kantor sebagai pengguna BMD. Hal ini diatur dalam pasal 4 sampai pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Dalam penggunaannya ini kayak ada bagannya gitu. Yang pertama ada seluruh tanah atau bangunan ini dapat digunakan pihak lain. Kemudian ada sebagian tanah atau bangunan dan non tanah atau bangunan. Sebagian tanah atau bangunan atau non tanah atau bangunan ini kemudian bisa dilakukan penggunaan dengan cara pemanfaatan, pemindah tanganan, dan pemusnahan. Dalam pemanfaatan ini ciri-cirinya adalah tidak menghapus kepemilikan sebelumnya. Maaf. Kemudian bentuknya adalah pinjam pakai, kerjasama pemerintah KSP ini kerjasama BSG, bangun serah guna atau bangun guna serah. Kalau pemindah tangan dan pemusnahan itu jatuhnya seperti penghapusan. Tidak, pemusnahan ini kalau tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak dipindah tangankan atau alasan lain. Ciri-cirinya adalah mengubah kepemilikan, tidak diperlukan untuk pemerintahan. Opsinya bisa dijual, ditukar, hibah atau PMN atau pencatatan modal. Tidak perlu ini. Mari kita lanjut ke pengelolaan barang bukti. Pengelolaan barang bukti sudah saya bahas sebelumnya. Menurut peraturan Jaksa Agung, yaitu peraturan nomor 006 A JA 07 2017 tanggal 20 Juli tahun 2017, tugas dari pengelolaan barang bukti adalah melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum ini disebut dengan Algim atau yang sering disebut atau juga kadang bisa disebut dengan Allgemein Strafrecht, adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diperlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Hukum pidana yang diatur KUHP merupakan hukum pidana umum karena berlaku untuk semua orang. Oke. Kemudian ada pidana khusus atau disebut dengan Bijzonder Strafrecht, yaitu hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk orang-orang tertentu saja. Misalkan bagi anggota-anggota angkatan bersenjata atau merupakan tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana fiskal. Apa sih tindak pidana fiskal? Tindak pidana fiskal adalah segala tindak pidana yang berhubungan dengan pajak atau pendapatan negara. Hukum pidana khusus bisa dilihat pada ketentuan di luar KUHP, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi atau undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lainnya. Apa sih fungsi dari pengelolaan barang bukti? Yaitu yang pertama tadi udah kita bahas sebelumnya ya, di part sebelumnya. Namun di part ini saya akan menjelaskannya lebih jelas lagi dan pelan-pelan.
Fungsi dari pengelola barang bukti adalah pertama, penyiapan bahan dan penyusunan rencana dan program kerja. Yang kedua, analisis dan penyiapan pertimbangan hukum, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Yang ketiga adalah pengelolaan barang bukti dan barang rampasan itu meliputi, yang pertama itu ada pencatatan, kemudian ada penelitian, yang ketiga ada penyimpanan, yang keempat ada pengklasifikasian, yang kelima ada penitipan, yang keenam ada pemeliharaan, yang ketujuh ada pengamanan, yang kedelapan ada penyediaan dan pengembalian barang bukti dan barang rampasan sebelum dan sesudah sidang, dan yang terakhir adalah penyelesaian barang rampasan. Kita lanjut, tadi fungsinya yang keempat adalah penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Yang kelima adalah pengelolaan dan penyajian data dan informasi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Dalam petugas barang bukti itu nanti dibagi lagi menjadi dua subseksi barang bukti dan subseksi barang rampasan. Subseksi barang bukti itu meliputi pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register. Benda sitaan dan barang bukti pada register. Kemudian bukan cuma pada barang register, ada pada register, buku register pembantu, label, dan kartu barang bukti. Yang kedua, sistem manajemen elektronik. Yang ketiga, penyediaan data. Yang keempat, penelitian barang bukti. Yang kelima, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti. Yang keenam, kontrol barang bukti secara berkala. Yang ketujuh, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan sesudah sidang. Yang kedelapan, laporan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum pada tahap penyidikan, pidana umum atau khusus pada tahap penyidikan. Dan yang terakhir adalah penuntutan. Oke. Untuk subseksi barang rampasan hampir sama saja. Bedanya, pencatatan barang rampasan hanya fokus pada barang rampasan, yaitu pada register, buku register pembantu, pada register dan buku register pembantu. Ya, pokoknya hampir sama aja. Tanggal 22 Juli 1960 diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa, yaitu 22 kapas dan 7 padi, bukan sih? Iya, padi dan kapas. 1960 karena di hari itu kejaksaan menjadi lembaga yang independen. Sebenarnya hari kejaksaan itu tanggal 22 September tahun 1945. Sebagai tambahan trivia, dalam hierarki kejaksaan itu, dalam peraturan kejaksaan nomor 1 tahun 2022 itu ada pusat. Di dalam pusat itu ada pusat strategi dan kebijakan penegakan hukum, pusat penerangan hukum, pusat data statistik kriminologi dan teknologi informasi, dan pusat pemulihan aset. Oke. Nah, ini apa? Pasal 33 Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang tugas dan wewenang kejaksaan untuk bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara. Pasal 1 ayat 1 pasal 1 angka 1 ayat 1 nomor 11 tahun 2021, yaitu lembaga eksekutif. Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Dan juga disebut sebagai lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Lembaga pemerintah disebut juga sebagai lembaga pemerintah, yaitu membantu pemerintah dalam merumuskan, mengambil keputusan, kebijakan nasional, dan mengamankan kebijakan nasional. Yang terakhir adalah sebagai lembaga penegak hukum, lembaga penuntutan, yaitu melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan lainnya dan menjadi terjadinya tindak pidana. Lanjutnya kita baca itu
siapa sih Bapak Jaksa Agung itu, ada Sanitiar Burhanuddin, dia adalah Jaksa Agung ke-25 dari 23 Oktober 2019 sampai sekarang. Waktu Jaksa Agungnya ada siapa sih, Bapak Sunarta kalau nggak salah. Ini ya yang penting. Tugas dan fungsi kejaksaan itu yang dalam bidang pidana yaitu penyidikan atas dominus litis. Apa atas dominus litis dia? Dalam pengatur pengelola perkara. Yaitu kemudian ada pengawasan dan penuntutan eksekutor dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu sebagai jaksa pengacara negara, kejaksaan dan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara. Tugas dan fungsi jaksa dalam ketertiban dan ketentuan hukum, yaitu peningkatan kesadaran hukum, pengamanan kebijakan, penegakan pengawasan peredaran barang, dan pencegahan penodaan agama. Kemudian ada pemulihan aset, berhak menelusuri perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara atau korban yang berhak. Yang terakhir ada intelijen penegakan hukum. Dan ini adalah tugas dan fungsi kejaksaan dalam hal lainnya, yaitu pembubaran PT, pengajuan kepailitan, dan penyelesaian HAM berat, penyidikan perkara kehutanan, pembatalan perkawinan, penetapan perkara darurat, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan semoga sukses selalu.